Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang cara mengukur volume dan densitas dari bahan pangan padat dalam acara keempat praktikum blok semester 3. Densitas didefinisikan atau sama dengan massa jenis, di mana densitas itu secara matematis adalah massa suatu benda dibagi dengan volumenya, atau secara simbolik dia disimbolkan dengan Rho sama dengan M, atau massa dibagi dengan volume. Massa itu bisa diukur melakukan dengan penimbangan, sementara volume itu dengan yang namanya pengukuran. Bahan yang digunakan pada praktikum kali ini untuk bagian pengukuran terdiri dari beberapa bahan makanan berbagai bentuk. Yang pertama, misalnya bahan berbentuk kubus, yaitu misalnya garam padat, bahan berbentuk balok, yaitu berupa wafer, bahan berbentuk silinder atau tabung, misalnya sosis, dan bahan berbentuk bola, misalnya bakso. Yang kita gunakan itu kita harus timbang dan ambil massanya terlebih dahulu. Ya, misalnya di sini kita ambil contoh sampel sosis, ya, kita masukkan sampelnya ke dalam neraca analitik, ya. Kita tunggu sampai dia stabil, lalu kita catat massanya dan setelah selesai kita keluarkan dari timbangan dan lakukan berulang untuk sampel yang lain. Setelah kita timbang tadi, kita peroleh massa dari berbagai jenis sampel. Kubus 268 gram, balok 4 gram, tabung 21 gram, dan bola 11,45 gram. Nah, massa ini kita catat nantinya yang akan berguna untuk menghitung densitas. Alat ukur yang kita gunakan pada praktikum kali ini ada dua jenis. Yang pertama yang standar, yaitu penggaris di sini dengan tingkat ketelitian yang tidak terlalu tinggi. Untuk yang alat dengan tingkat ketelitian yang tinggi, kita bisa menggunakan jangka sorong. Kalian mengukur dari masing-masing benda, maka kalian bisa menghitung volumenya. Untuk benda dengan bentuk kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Misalkan dalam pengukuran kali ini sisinya adalah 13,5, maka volumenya adalah 13,5 kali 13,5 kali 13,5 atau 2460,37 cm3. Sementara untuk yang berbentuk balok, rumus yang digunakan adalah panjang kali lebar kali tinggi, atau 8,25 kali 1,94 kali 0,52. Ini adalah hasil pengukuran yang telah koas lakukan, sehingga didapatkan volumenya 8,33 cm3. Untuk tabung, persamaan yang digunakan itu adalah pi per 4 dikalikan diameter kuadrat dikalikan tinggi. Pi itu adalah 3,14 dibagi 4 dikalikan diameternya 1,12 kuadrat dikali 9,25. Atau dalam hal ini volumenya adalah 9,11. Untuk bola, kita menggunakan persamaan pi per 6 diameter pangkat 3 karena bola tidak mempunyai tinggi, sehingga secara matematis dihitung 3,14 per 6 dikali 2,22 pangkat 3 atau setara dengan 5,72 cm3. Menggunakan pengukuran dan penimbangan itu digunakan untuk mengukur volume dan densitas untuk benda dengan bentuk yang seragam. Untuk benda yang berbentuk tidak seragam, misalnya seperti potongan apel ini yang bentuknya tidak seragam, sehingga volumenya tidak bisa kita ukur dengan sempurna. Maka kita harus menggunakan metode Archimedes. Dalam hal ini kita membutuhkan bantuan bahan lain, misalnya air. Ya, kita akan siapkan di sini air. Untuk alat, kita menggunakan dua alat. Untuk alat utama yaitu berupa gelas ukur dan alat pembantunya adalah gelas pengaduk. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengukur densitas. Nah, untuk mengukur densitas kan perlu massa dan volume. Mengukur massa bisa kita lakukan dengan penimbangan. Sementara untuk mengukur volume kita harus menggunakan metode Archimedes. Gelas ukur yang ada kita masukkan air. Ya, air dimasukkan kira-kira kurang lebih sekitar 100 ml. Ya, ini adalah volume air awal
sebelum ditambahi bahan 100 ml. Kemudian bahan dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut sehingga terjadi peningkatan volume dari benda tersebut. Kita lihat ya, kita pastikan bahwa bendanya tercelup ya, dan dilepaskan pengaduknya, dan di situ terlihat bahwa permukaan air meningkat dari awalnya 100 menjadi 130 mili. Sehingga penambahan sebanyak 30 mili inilah yang kita anggap sebagai volume dari benda tersebut. Sekarang kita lihat tadi untuk metode Archimedes, massa bahan ya dituliskan di situ yang telah ditimbang sebelumnya, 17,48 gram. Volume air awal itu adalah 100 ml ya tadi, 100 ml. Sementara volume air plus bahan setelah tercelup itu 130 ml. Yang artinya volume bahan itu adalah 130 dikurangi 100, yang adalah 30 ml. Ya. 130 dikurangi 100 itu sama dengan 30 ml. Atau 30 ml itu setara dengan 30 cm kubik. Oke, sehingga densitasnya itu adalah massa per volume, atau 17,48 kita bagi dengan 30. Nah, maka diperoleh densitas sebesar 0,58 gram per centimeter kubik. Nah, jadi inilah cara yang dapat Anda gunakan untuk mengukur densitas suatu benda dengan volume dan bentuk yang tidak teratur. Penjelasan mengenai pengukuran volume dan densitas untuk bahan pangan padat untuk acara 4 praktikum blok semester 3. Anda dapat melakukan praktikum ini secara mandiri di rumah, mengikuti petunjuk praktikum yang telah saya sediakan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.